warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khair dengan NIM H012416. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai taksonomi belajar. Dan video ini dibuat untuk menuntaskan tugas final test dari mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampuh oleh Ibu Dr. Kartika Hajati, MPD. Baik, langsung saja. Taksonomi belajar adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkat kemampuan berpikir siswa. Taksonomi membantu guru menyusun tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran secara lebih terarah. Dalam pendidikan, taksonomi paling terkenal adalah Benjamin Bloom yang membagi kemampuan belajar menjadi beberapa tingkatan dari yang paling sederhana hingga paling kompleks. Dan secara umum, taksonomi belajar bertujuan untuk membantu proses yang pertama, membantu proses perencanaan pembelajaran, mengukur kemampuan siswa, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif. Nah, adapun taksonomi belum klasik. Taksonomi belum klasik dikembangkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Taksonomi ini membagi ranah kognitif menjadi 6 tingkat kemampuan berpikir, yaitu diantaranya knowledge atau pengetahuan. Itu seperti mengingat fakta, istilah, atau informasi dasar. Yang kedua, comprehension atau pemahaman. Ini tuh seperti memahami makna informasi dan mampu menjelaskannya kembali. Yang ketiga, application atau penerapan. Menggunakan pengetahuan itu secara mendalam, menggunakan pengetahuannya dalam situasi tertentu. Keempat, analisis, menguraikan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk dipahami hubungan antar bagian. Yang kelima, sintesis, menggabungkan berbagai informasi menjadi sesuatu yang baru. Kemudian yang keenam, yang terakhir, evaluation atau evaluasi, menilai atau membuat keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian taksonomi ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir berkembang secara bertahap dari tingkat rendah menuju tingkat tinggi. Kemudian ada revisi taksonomi Bloom oleh Anderson dan Caldwell. Jadi pada tahun 2001, Lauren Anderson dan David Caldwell merevisi taksonomi Bloom agar lebih sesuai dengan perkembangan pendidikan modern. Perubahan utama dalam revisi ini adalah penggunaan kata kerja aktif dan perubahan urutan tingkat tertinggi. Nah, contoh revisinya itu seperti yang pertama, remembering, mengingat. Itu mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Yang kedua, understanding, itu memahami, dapat menjelaskan ide atau konsep. Yang ketiga, applying, atau menerapkan.
menggunakan pengetahuan dalam situasi nyata. Yang keempat, analyzing atau menganalisis, menghubungkan dan membedakan bagian-bagian informasi. Yang kelima, evaluating atau mengevaluasi, itu memberikan penilaian berdasarkan standar tertentu. Kemudian yang keenam, yang terakhir, menghasilkan ide atau karya baru. Nah, dalam revisi ini, creating atau mencipta ditempatkan sebagai tingkat yang paling tinggi, tingkat tertinggi, karena menciptakan dianggap membutuhkan kemampuan berpikir yang paling kompleks. Kemudian aplikasi taksonomi Bloom dalam pembelajaran. Taksonomi Bloom digunakan guru untuk merancang tujuan pembelajaran, aktivitas kelas, dan soal evaluasi sesuai tingkat kemampuan siswa. Adapun contoh penerapannya, yang pertama itu remembering. Siswa menyebutkan definisi demokrasi. Yang kedua, understanding. Siswa menjelaskan pengertian demokrasi dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, applying. Siswa menerapkan konsep demokrasi dalam diskusi kelas. Yang keempat, analyzing. Siswa membandingkan sistem demokrasi dan otoriter. Jadi, siswa dapat membandingkan kedua sistem tersebut. Yang kelima, evaluating. Siswa dapat menilai kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi. Kemudian yang terakhir, creating. Siswa membuat proyek atau presentasi tentang penerapan demokrasi di lingkungan sekolah. Nah, dengan menggunakan taksonomi Bloom, pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills. Mungkin itu saja, terima kasih.